Sudah siap untuk membawakan materinya? Jadi langsung saja saya persilakan kepada Bapak Tommy Darlinanto SHM Hum untuk membawakan materi kita dengan tema penyusunan dokumen evaluasi RKK. Silakan Pak. Ya. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati di room ini. Syukur kita bisa bertemu kembali di acara kita. Oke, baik. Pak Tommy. Pak Tommy, sepertinya jaringan. Ya. Mohon maaf tadi saya putus. Apakah suara saya bisa terdengar, Mbak? Halo? Ya, Mbak Nur Aziza, apakah suara saya terdengar? Tadi saya putus soalnya jaringannya. Ya, terdengar ya Mbak ya? Iya Pak, terdengar Pak. Silakan Pak. Tadi jaringan mungkin. Ya. Ya, mohon maaf jaringan agak terkendala jaringan tadi Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di materi kali ini kita akan berdiskusi bersama Bapak Ibu terkait dengan penyusunan dokumen evaluasi rencana keselamatan konstruksi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini di acara workshop online kelas Pro PBJ 6 Itaki, Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman yang lain yang ada di room ini sudah kenal, tapi ada yang mungkin yang belum. Nama saya Tommy Darlinanto. Saya pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa muda di bagian layanan pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY. Riwayat pendidikan saya S1 dan S2 Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian pengalaman kerja sebelum saya menjadi PNS, saya pernah di kantor notaris P. Henry SH di Surakarta. Kemudian saya pernah menjadi legal officer di Bank NIST dan legal officer di Bank BII yang sekarang menjadi Maybank. Kemudian saya pindah di PNS, saya pernah menjadi kasih perlindungan anak dan Kasubag Pembinaan dan Advokasi PBJ, dan terakhir saya di fungsional PBJ Muda di BLP. Nah, dengan LKPP kami kemarin ditugasi untuk menjadi probity advisor dan pendamping kontrak LKPP. Itu perkenalan saya. Kami kemarin Gunung Kidul baru merayakan terkait hari jadi kami di tanggal 27 Mei ini, foto terakhir kemarin di Tujuan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya pernah mengikuti Bintek Petugas K3 yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR dan IAPI Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 yang lalu di Surabaya. Meskipun peraturannya dulu masih yang lama 21/2019, tapi tidak terlalu banyak perbedaan. Dan
sebelumnya juga saya pernah mengikuti ahli muda K3. Saya minta Bapak Ibu untuk masuk ke menti.com. Ini nanti guna ini satu PPK yang lainnya. Nanti arah materinya mungkin kita lihat komposisinya dulu seperti apa, untuk bisa feedback dari mohon maaf putus ya. Saya lanjutkan. Ibu, izin share screen. Iya Pak, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu saya minta untuk kita bisa untuk kita bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa masuk ke www.menti.com, harus gunakan kode 74101867. Nah, itu ada dua pertanyaan yang ada di situ. Yang pertama mengenai Bapak Ibu ini sebagai apa? Pokja atau PPK atau penyedia atau lainnya. Silahkan diketik di situ, dipilih pilihannya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua itu adalah terkait dengan peraturan tentang SMKK. Ya, Bapak Ibu kami tunggu 74101867 dengan diketik kodenya itu ya Bapak Ibu. Ya, ini ada Pokja, baru 2 yang memasukkan. Oh, ada PPK juga. Ya, kayaknya yang respon baru 4 orang ini Mbak Raziza. Oh, tambah lagi 6 orang. Iya Pak, 5, 6, sudah 6 orang. Ya. Sambil misalnya jam-jam makan siang mungkin ya Mbak ya. Jadi teman-teman Iya Pak, mungkin makan. iya Pak, mungkin lagi masih ada aktivitas mungkin istirahat Pak. Nah, ini ada 2 Pokja, ini ada 1 PPK, dan ini lainnya ini nanti mungkin perlu diskusi nih siapa nih lainnya. Kayaknya di roomnya nggak ada penyedia nih, Mbak. Iya, jadi untuk Bapak dan Ibu silakan untuk mengunjungi website ya Pak, website
untuk mengisi pilihan-pilihan yang diberikan kepada Bapak narasumber kita. Oke ya Pak, ini ada pernyataan dari Bapak BG Ginting Pak mengenai dengan pilihan. Ya. Mohon maaf, sinyalnya putus-putus ini. Saya coba pakai jaringan lain, ini masih agak putus. Iya, iya Pak, mungkin bisa Pak. Mohon maaf Pak, karena Saya coba, sinyal putus-putus Pak. ya, saya coba pakai jaringan lain juga Pak. Ya, ini ada yang menjawab sudah benar, ada 2 orang. Oke. Ini mungkin teman-teman yang lain belum respon ya. Saya lanjutkan aja. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan materi siang hari ini, saya menggunakan dasar hukum perlem baru kita yang bikin heboh di dunia pengadaan barang jasa saat ini, yang cukup mengguncang, dan kita harus benar-benar bisa move on ini Bapak Ibu, karena perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 ini sudah diundangkan tanggal 2 Juni yang lalu, dan kemudian untuk peraturan terkait dengan pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi yang dipakai untuk SMKK atau RKK ini menggunakan peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 yang terbaru. Ya. Dalam Perlem 12 2021 pada lampiran 1 angka Romawi 3 persiapan pemilihan penyedia melalui tender seleksi. Di angka 3.54 unsur penilaian teknis pekerjaan konstruksi, persyaratan teknis penawaran penyedia untuk tender pekerjaan konstruksi terdiri atas A, B, C, D, E itu ada dokumen rencana keselamatan konstruksi. RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Selanjutnya, tugas PPK terkait dengan persyaratan RKK, tadi ada teman-teman PPK di room ini. Ini yang pertama, PPK menetapkan 1 urian pekerjaan dan 1 identifikasi bahaya. D, urian pekerjaan dan identifikasi bahaya didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh urian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi yang disusun oleh konsultan perencana. Kemudian menetapkan kebutuhan personel manajerial terkait dengan ahli K3 itu mau ahli muda, ahli madya, atau ahli utama, atau cukup petugas K3. Kemudian PPK juga harus menetapkan biaya RKK yang dituangkan dalam HPS. Dan yang kelima, identifikasi bahaya dan personil dituangkan dalam dokumen RKS atau rencana kerja dan syarat atau spesifikasi teknis yang dibuat oleh PPK.
Jadi ini ketugasan PPK terkait dengan RKK. Lanjut. Nah, untuk persyaratan personil berdasarkan resiko pada pasal 21 ayat 7 Permen PUPR tadi, untuk resiko kecil itu cukup petugas keselamatan konstruksi tanpa syarat pengalaman. Kemudian untuk resiko sedang itu harus ahli muda K3 konstruksi atau ahli muda keselamatan konstruksi dengan pengalaman 3 tahun untuk muda ya. Kemudian untuk ahli madya tanpa syarat pengalaman. Sedangkan untuk resiko besar itu ahli madya K3 konstruksi atau ahli madya selamat konstruksi dengan pengalaman 3 tahun. Atau ahli utama tanpa syarat pengalaman. Ini yang diatur dalam Permen PU di pasal 21 ayat 7. Nah, ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi ini apa? Ini diatur di dalam perlem kita di MDP sekarang, model dokumen pemilihan itu adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengatur standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI dan ketentuan perundang-undangan. Nah, kemudian kalau untuk petugas keselamatan konstruksi, ini adalah orang atau petugas K3 konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani keselamatan konstruksi di Kementerian PUPR dan atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI dan ketentuan perundang-undangan. Jadi tadi di awal saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu, contohnya sertifikat itu ini yang BNSP, kemudian ini yang ahli, kemudian ini yang dikeluarkan oleh Kementerian PU untuk petugas K3, tetapi ada juga yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga-lembaga lainnya yang nanti perlu teman-teman PPK pada saat mau berkontrak itu juga dilakukan pengecekan terkait sertifikat ini. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini di dalam Permen PU itu ada pengistilahan terkait dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan ahli keselamatan konstruksi. Dari definisinya ini yang membedakan adalah terkait dengan kompetensinya di bidang keselamatan dan kesehatan konstruksi untuk yang ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMKK. Kemudian untuk ahli keselamatan konstruksi tidak ada kata kesehatan itu mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerapan SMKK. Di sini bedanya mengevaluasi dan mengawasi. Mengevaluasi ke SMKK, kemudian yang di ahli keselamatan konstruksi mengawasi penerapan SMKK. Kemudian untuk petugas keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi, ini adalah disebut petugas K3 konstruksi, adalah petugas yang memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Petugas keselamatan konstruksi adalah orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang keselamatan konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang diberikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Nah, Bapak Ibu, timbul kemudian pertanyaan dari beberapa rekan-rekan penyedia juga. Sertifikat petugas K3 atau ahli K3 yang berlaku itu yang seperti apa? Nah, di dalam MDP itu juga sudah menyebutkan, untuk sertifikat petugas keselamatan konstruksi atau sertifikat ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak boleh Pokja itu atau PPK mensyaratkan sertifikat petugas K3 itu hanya yang diterbitkan dari BNSP misalkan seperti itu. Itu tidak boleh.
atau petugas K3 hanya yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR saja. Ini tidak boleh. Nah, Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mendapatkan personel sudah dalam penetapan maupun Pokja juga bisa melakukan pengecekan, ini ada di klik on PU Bu, untuk petugas K3 konstruksi. Kalau misalkan ini saya punya sertifikat tadi, saya masukkan nomor sertifikat tadi, ini keluar muncul nama saya. Dan ini kalau yang diterbitkan oleh petugas K3 yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Nah, nanti kalau yang lainnya perlu diklarifikasi juga secara offline, baik itu sertifikatnya maupun pengalaman personilnya juga. Nah, dalam menetapkan tadi uraian pekerjaan maupun uraian resikonya tadi, PPK mendasarkan pada peraturan Menteri PUPR terkait dengan tingkat risiko keselamatan konstruksinya. Di sana ditetapkan ada 3 jenis, ada yang kecil, sedang, dan besar. Kemudian ini juga disesuaikan, ada perhitungannya khusus yang kemudian konsultan kemarin sampaikan pada saat dia menyusun perencanaan, apakah pekerjaan ini nanti akan risikonya kecil, sedang, dan besar. Itu nanti saya jelaskan apa yang menjadi indikatornya. Kemudian dalam hal suatu pekerjaan konstruksi memenuhi lebih dari satu kriteria risiko keselamatan konstruksi, penentuan risiko keselamatan konstruksi ditentukan dengan memilih risiko keselamatan konstruksi yang lebih tinggi. Nah, ini yang masih kami sering temui, PPK ini masih menyantumkan seluruh risikonya dalam RKS dan belum memilih satu kriteria yang risikonya paling besar. Ini seringkali terjadi dalam rapat-rapat review, itu belum cantumkan mana yang paling besar yang akan dijadikan menjadi syarat untuk membuat RKK. Nah, pada pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode padat karya atau menggunakan banyak tenaga kerja, namun sedikit menggunakan peralatan mesin, kebutuhan personil keselamatan konstruksi ditentukan oleh RKK. Nah, ini contoh yang harus disampaikan penyedia, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu penyedia, ini sudah ada contohnya di MDP atau model dokumen pemilihan, sama seperti Permen PU yang lama, yang 14/2020, tetapi berbeda di IBRP-nya ini. Kalau di Permen PU yang 7/2019 itu hanya sampai kolom belum tidak sampai ke 16 kolom, tapi mungkin hanya sampai ke kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Biasanya ada kesalahan teman-teman penyedia itu mengupload hanya menggunakan Permen PU yang lama, Permen PU pemilihan yang lama yang 7/2019 itu. Tapi kalau yang Permen PU 14/2020 yang dicabut ini sudah IBRP-nya seperti ini, dan di Perlem 12/2021 sudah menggunakan ini. Ini kemudian dukungan keselamatan konstruksi, rencana tindakannya seperti ini, sama operasi keselamatan konstruksinya juga seperti ini. Evaluasi keselamatan konstruksinya juga tabel contohnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, tadi ada Pokja juga. Pokja itu tugasnya terkait dengan RKK dalam proses tender. Yang pertama adalah melakukan review dengan PPK pada saat rapat persiapan terhadap satu persyaratan personilnya tadi, persyaratan personil K3 ini apakah sudah sesuai dengan paket pekerjaan yang disyaratkan, misalkan paket pekerjaan dengan kualifikasi kecil atau kualifikasi menengah atau non kecil atau besar, itu sudah sesuai belum dengan persyaratan yang diatur dalam dokumen. Kemudian apakah PPK sudah menguraikan satu pekerjaan dan satu identifikasi bahaya yang paling besar resikonya. Kemudian yang ketiga, biaya RKK itu apakah sudah dimasukkan dalam HPS. Kemudian setelah mereview ini, teman-teman Pokja akan mencantumkan dalam LDP. Dan setelah mencantumkan dalam LDP, proses tender, kemudian ada pemasukan penawaran, nanti teman-teman Pokja akan melakukan evaluasi terkait dengan RKK dan personilnya. Nah, ini di
Tugas Pokja itu tadi di dalam LDP itu menentukan pekerjaannya apa. Misalkan di sini ada pekerjaan atap dengan identifikasi bahayanya, misalkan terjatuh dari atap. Ini diisi oleh Pokja berdasarkan identifikasi yang ada dicantumkan oleh PPK dalam rencana kerja dan syarat atau spesifikasi teknis PPK. Selanjutnya terkait dengan personil manajerial K3. Di sini ada untuk pekerjaan kualifikasi kecil itu boleh ahli K3 konstruksi, ahli keselamatan konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi. Nah, untuk pengalaman ini di dalam Perlem baru itu untuk yang mengatur khusus pelaksana ini pengalaman kerjanya maksimal 2 tahun, sedangkan untuk ahli K3 konstruksi boleh 0 tahun. Kemudian sertifikat kompetensi kerjanya tidak boleh membatasi dari misalkan tadi yang sampaikan hanya boleh dari yang Kementerian PU misalnya, tidak boleh. Jadi yang penting memiliki sertifikat kompetensi kerja, nanti kita evaluasi juga, kita buktikan apakah memang dokumennya itu benar atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk kualifikasi usaha menengah besar, ini ada ketentuan terkait dengan risikonya tadi, apakah risikonya kecil, risikonya sedang, atau risikonya besar. Karena di pekerjaan dengan nilai untuk kualifikasi menengah dan besar ini bisa saja risikonya itu hanya sedang. Lanjut, nah ini Pokja dalam melakukan evaluasi dokumen RKK, peserta dinyatakan memenuhi elemen kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan fakta komitmen keselamatan konstruksi yang memenuhi ketentuan. 1. Mencantumkan 7 pernyataan komitmen keselamatan konstruksi dan nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan. Ini tadi contohnya fakta ini ya Bapak Ibu. Fakta keselamatan konstruksi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini perusahaan dalam rangka pengadaan apa, kemudian ini dan ada penyedianya. Kadang-kadang penyedia juga menyampaikan ini belum ditandatangani, tapi itu tidak bisa menggugurkan karena tanda tangan nanti bisa dilakukan pada saat sudah ditunjuk sebagai pemenang, diminta PPK untuk menandatangani itu dan intinya memperbaiki lagi RKK-nya. Ya, saya lanjutkan. Peserta dinyatakan memenuhi elemen perencanaan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan 1. Identifikasi bahaya, kemudian penilaian risiko, pengendalian dan peluang, rencana tindakan sasaran khusus dan program khusus yang memenuhi ketentuan, kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya, dan kolom lain yang telah diisi kecuali kolom keterangan yang tidak wajib diisi, isian tidak dievaluasi. Kemudian peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu elemen dari elemen pendukung keselamatan konstruksi isian tidak dievaluasi atau menyampaikan tabel program komunikasi yang telah diisi dalam kurung isian tidak dievaluasi. Selanjutnya peserta dinyatakan memenuhi elemen operasi keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi atau tabel analisis keselamatan pekerjaan job safety analysis yang telah diisi. Kemudian peserta dinyatakan memenuhi elemen evaluasi kinerja keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi atau tabel jadwal inspeksi dan audit yang telah diisi. Nah, ini tadi contohnya saya sampaikan ini di Permen PU-nya lebih jelas contoh-contohnya. Kemudian RKK-nya ini fakta keselamatan konstruksi, kemudian ini perencanaan keselamatan konstruksinya, IBRP B1, kemudian ya ini tadi yang saya sampaikan. Jadi seringkali gugurnya itu karena penyedia belum menggunakan format ini. Minimal format ini digunakan untuk kolom-kolomnya ini belum disampaikan seperti di Permen PU 7 2019 itu kan masih
sampai tingkat resikonya ini sampai angka 9 kalau nggak salah. 8 atau 9. Ini sudah yang menggunakan yang terbaru. Nomor 1 ada uraian nomor, kemudian uraian pekerjaan, uraian kegiatan, di tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sebelum pekerjaan rutin dan non rutin yang tertuang dalam uraian pekerjaan di tabel A. Jadi penyedia hanya membuat ini yang dianalisa hanya satu tadi, uraian pekerjaan dan satu resiko pekerjaannya. Contohnya ini. Nah, Bapak Ibu, the best way to predict the future is to create it. Ini kata Peter Drucker. Jadi pentingnya K3 dalam pekerjaan konstruksi ini pasti akan berimplikasi pada hasil dari pekerjaan. Kalau tidak ada kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan, maka dipastikan pekerjaan itu akan selesai dengan baik. Tapi kalau di situ teman-teman penyedia tidak memperhatikan K3 ini, pasti hasil pekerjaannya akan ada risiko-risiko kecelakaan dan keselamatan kerja dari para pekerjanya. Ya, Bapak Ibu, mungkin ini dari saya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusi lebih banyak lagi. Mungkin itu Mbak Aziza yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih banyak ke diskusi saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan ke Mbak Nur Aziza. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pemaparan materi pada siang ini. Jadi untuk selanjutnya kita selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi seperti biasa kepada Bapak dan Ibu yang berada di dalam room Zoom, ketika ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, silakan untuk mengirim melalui form chat ataupun bisa juga langsung raise hand agar bisa komunikasi langsung dengan narasumber kita. Jadi seperti itu, untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk mengirimkan melalui form chat. Dan ada banyak poin penting yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Jadi untuk tema hari ini kita yaitu penyusunan dokumen evaluasi RKK. Adapun poin-poin yang telah disampaikan oleh Bapak pemateri kita itu dari yang pertama tadi ada saya perhatikan bahwa ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi, petugas keselamatan konstruksi, ada resiko keselamatan konstruksi, ada tugas Pokja terkait RKK dalam proses tender dan masih banyak lagi poin-poin penting lainnya. Jadi sekali lagi kepada Bapak dan Ibu silakan untuk mengajukan pertanyaannya melalui phone chat untuk mengikuti sesi diskusi kita pada siang ini. Oke, baik Pak. Di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak Maman Firmansyah. Untuk pertanyaannya mungkin langsung saja saya sampaikan Pak. Kalau menurut Permen 10, untuk tingkat resiko hanya disebutkan sesuai dengan nilai kontraknya. Bagaimana Pak? Seperti itu Pak pertanyaannya. Baik, Pak Maman Firmansyah, terima kasih atas pertanyaannya. Kita buka ya Permen 10-nya ya.
Jadi Bapak Ibu, Pak Maman juga di Permen PU 10 2021 terkait dengan resiko penetapan tingkat resiko saya coba share screen dulu. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu, untuk penetapan tingkat resiko itu ada kriterianya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dari nilai pekerjaannya, tetapi ada beberapa hal yang lain. Contohnya di Permen PU itu ada di sublampiran terkait dengan penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksinya. Bentar, saya dulu. Nah, ini penetapan kekerapan terjadinya risiko, kemudian tingkat risiko pekerjaan, kemudian tingkat keparahannya, kemudian dari ketentuan itu nanti akan menentukan berapa sih parahnya, penetapan tingkat risiko tadi. Kemudian dilihat dari pekerjaannya, jenis konstruksinya itu melaksanakan pekerjaan apa. Terus terkait dengan di sini ada di daftarnya itu Pak, untuk pembuatan bangunan gedung, misalkan gedung 1-2 lantai. Ini resiko keselamatan konstruksinya kecil, resiko sampai dengan 5 lantai resikonya sedang, dan seterusnya sampai kemudian menggunakan peralatannya apa saja, teknologinya teknologi tinggi, madya atau sederhana. Nah, dari kriteria-kriteria ini kemudian ditentukan sama dari harganya juga, nanti ditentukan risiko yang paling besarnya apa. Itu Pak. Jadi tidak hanya dari risiko dari nilai nominal proyek atau pekerjaan yang akan dilaksanakan, Bapak Ibu. Jadi nanti dilihat dari semua elemen-elemen ini mana tingkat resikonya yang paling tinggi. Jadi tidak hanya dari nilai rupiahnya, karena kemungkinan nilai rupiahnya itu tinggi tetapi ternyata resiko konstruksinya bisa saja sedang atau malah kecil gitu Pak. Tapi ya itu dicari yang paling tertinggi. Jadi tidak hanya dari indikator nilai paket proyeknya, tetapi sesuai dengan lampiran Permen PU ini diatur di sublampiran C, kriteria penetapan risiko di Permen PUPR 10 2021 tadi. Mungkin seperti itu Pak Maman. Ya. Iya Pak, tadi pertanyaan dari Bapak Maman Firmansyah. Ya, dari Bapak Maman Firman. Oke, baik mungkin Pak. perlu dijelaskan Terima kasih. bisa bisa diskusi Pak kalau masih belum jelas. Iya Pak, silakan untuk Bapak Maman Firmansyah, mungkin jika masih ada tanggapan silakan untuk raise hand atau ini Pak ada tanggapannya sepertinya Pak. Dari Pak Maman tanggapannya itu
mungkin menanggapi tadi jawaban dari Bapak bahwa makanya pada penentuan dalam dokumen hanya sesuai halaman 371, Pak. Apakah itu dibenarkan? Ini di dalam dokumen mana ya Pak? Halaman 371 itu di dalam per lem atau apa ya? Jadi untuk Jadi Bapak yang Maman Finansyah, mungkin silakan langsung raise hand begitu Pak, biar bisa tanggapannya diskusi ya. dapat dapat diskusi langsung dengan narasumber. Oke, baik Pak. Dalam penentuan dokumen pemadaan ya. Iya Ya. Pak, dalam Ya, tadi Pak, makanya pada saat kita melakukan review atau Pokja melakukan review dengan PPK pada rapat persiapan itu benar-benar ditanyakan kepada PPK terkait dengan penentuan resikonya tadi ini berdasarkan apa? Sudah berdasarkan Permen PU yang terbaru atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, dari konsultan itu kan membuat atau PPK yang dibantu oleh konsultan itu membuat analisa terkait dengan resiko K3-nya itu. Dan itu dituangkan di dalam dokumen RKS-nya PPK. Setelah PPK menetapkan itu tadi, menetapkan risikonya itu kecil, katakanlah begitu, dan menyebutkan di pekerjaan apa ureannya, terus ditanyakan lagi ini pekerjaan dengan risiko yang tertingginya apa ureannya itu tadi. Sehingga itu nanti dimasukkan di dalam dokumen LDP yang dituangkan oleh Pokja berdasarkan identifikasi dari PPK. Jadi bukan Pokja yang mengidentifikasi, tetapi PPK yang melakukan identifikasi ini, Pak. Begitu. Dan identifikasi tadi sesuai dengan lampiran yang ada di dalam Permen PUPR 10/2021. Seperti itu, Pak Maman. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Triwirawan. Katanya info terkait aturan jasa konstruksi apa saja katanya Pak? Kalau terkait jasa konstruksi, ada undang-undang jasa konstruksi, Bapak bisa browsing, itu ada turunannya banyak sekali terkait dengan misalkan Bapak menjadi PPK, itu Bapak juga harus mendownload tentang peraturan mengenai analisa harga satuan pekerjaan, kemudian peraturan mengenai misalkan ada bangunan gedung negara, kemudian SMKK atau K3 ini, kemudian kalau untuk tendernya juga sekarang sudah diatur di Perlem. Banyak Pak aturan-aturan jasa konstruksi ini. Dan selalu update aturan-aturan dari Kementerian PUPR ini apa ya? Perubahannya cepat sekali. Perubahannya cepat sekali. Mungkin itu Mbak Aziza, Pak Triwirawan. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arzaki. Pertanyaannya langsung saja Pak. Apabila penyedia menyampaikan tabel IBPRP tidak sesuai dengan format dalam Permen PUPR 10 tahun 2021 tersebut sudah pasti gugur ya. Misalnya tidak ada kolom penilaian sisa risiko. Iya. Terima kasih Pak Arzaki. Mari kita coba buka bersama-sama ya tabel IBRP. Ya, dalam tabel IBRP ini ada kolom 16 kolom, ya kan? Nah, dari setiap kolom ini wajib diisi karena minimal ada ini. Tetapi kolom ini pun tidak mengikat, Bapak. Jadi kolom ini bisa dijadikan contoh. Nah, kalau misalkan
kolom 11, 12, 13, 14, 15, 16 ini tidak ada. Jadi tidak ada penilaian sisa risikonya. Kalau di kolom keterangan ini di dalam analisa di dalam evaluasi Pokja terkait dengan IPRP tadi tidak perlu tidak perlu ditulis keterangannya apa kalau di dalam kolom keterangan. Tadi sudah ada di tata cara evaluasi ini terkait dengan identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengambilan dan peluang, rencana tindakan, sasaran khusus dan program khusus yang memenuhi ketentuan. Satu kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya, dan kolom lain yang telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi. Jadi kita melihat di dalam identifikasi bahaya tadi apakah sudah teruraikan atau belum. Saya coba ambil contoh lain. Sebentar. Benar ya, komputernya agak lemot. Saya contohkan ini Bapak Ibu. Pertama yang kita nilai adalah daftar isi, apa yang disampaikan, kemudian huruf A ini ada, huruf komitmennya juga ada, pekerjaannya betul untuk ini pembangunan pusat Saptosari, kemudian ini juga memenuhi ada 1 sampai dengan 7 ini, terus ada perencanaan keselamatan khususnya seperti apa, dan identifikasi bahayanya ini. B1, kolom B1 ini juga harus menguraikan pekerjaannya yang memang diminta yang paling tinggi tingkat resikonya. Kalau ini di pekerjaan ini ada pekerjaan atap sepertinya kemarin. Jadi kalau ada pekerjaan itu diuraikan dan kolomnya terisi, itu lolos tidak gugur. Jadi kalau misalkan pengendalian lanjutan atau penilaian sisa resiko ini mereka tidak membuat, maka bisa digugurkan atau tidak lolos di identifikasi bahaya di tabel ini. Mungkin begitu. Yang kami lakukan di Pokja bagian layanan pengadaan Gunung Kidul kalau tidak sesuai format, dan meskipun itu ada formatnya berbeda, tetapi ada unsur-unsur di dalam, ada penilaian sisa risiko, ada penilaian tingkat risiko, itu misalkan formatnya beda tetap bisa lolos. Tapi kalau unsur-unsur ini tidak ada, ya tidak bisa, karena mereka masih menggunakan, asumsi kami mereka penyedia masih menggunakan Permen PU yang lama, yang diatur di Permen PU 7 2019 itu masih
hanya sampai kepada penilaian tingkat risiko, tapi penilaian secara risiko pengendalian lanjutannya itu tidak ada. Begitu Mbak Aziza, terima kasih. Pak Oke, baik, Arzati Pak. mungkin begitu, atau mau ada yang didiskusikan oleh teman-teman atau Pak Arzati? Iya, kenapa Pak? Bagaimana Pak? Atau masih kurang jelas itu Pak Oh Arzati? iya, iya Pak. Mungkin Pak Arzaki bisa langsung menanggapi mungkin ya Pak. Dalam hal ini bisa raise hand agar bisa komunikasi langsung mengenai tanggapannya, tanggapan dari jawaban narasumber kita. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nurjana, izin bertanya, tabel contoh analisis keselamatan pekerjaan atau job safety analysis, nama pekerja wajib diisi dalam hal ini personil manajer, pelaksana, atau tukang atau pekerja. Mohon tanggapan dan masukan dari narasumber. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Nurjana. Ini kita coba buka lagi ya. Kita share screen lagi terkait dengan tabel contoh analisis keselamatan pekerjaan job safety analysis. Ini ada nama pekerjanya, kemudian nama paket pekerjaan, kemudian tanggal pekerjaan. Ini isi. Saya ambilkan contoh lagi di aplikasinya. Ya, saya ambilkan contoh share screen seperti ini ya. Ya, kalau nama pekerjanya tadi yang pertanyaan Ibu, misalkan belum diisi di nama pekerjanya tadi, ini tidak wajib Bu. Yang penting dia menampilkan tabel contoh analisis tadi itu diisi, sehingga nama personilnya itu tidak bisa menggugurkan kalau tidak diisi di situ. Dan itu nanti akan diperbaiki pada saat dia menang dalam tanda diri dan didetailkan sama PPK. Karena kan personil yang akan melaksanakan kegiatan atau petugasan K3 ini kan sudah ditawarkan dalam teknis di dalam personil manajerial, Bu. Gitu. Terima kasih. Begitu Mbak Nur Aziza. Oke, baik Pak. Oke, baik Pak. Jadi itu tadi jawaban dari Bapak narasumber kita mengenai pertanyaan Ibu Nurjana. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Bapak, kembali lagi pertanyaan dari Bapak Maman Firmansyah mengenai dengan katanya contoh tersebut bisa kami minta Pak, maksudnya yang contoh yang mana mungkin Pak, mungkin bisa ditunjukkan Pak. Kelompok yang mendapat pertolongan ya. Oh, mungkin contoh yang tadi saya sampaikan itu ya. Terkait iya Pak, mungkin mengenai dengan pertanyaannya. Ya, formatnya nanti saya kirimkan.
Oke, dengan baik, Pak. penentuan risiko Yang tadi ya. mengikut Ini saya coba. paham ya. Oke, baik, Pak. Yang mengikut Jadi untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Bina, bahwa izin bertanya, untuk pekerjaan swakelola bagaimana ya, Pak? Nah, ini juga sempat kemarin ada dari desa itu kan banyak pekerjaan swakelola ya, terkait dengan pekerjaan konstruksi di desa itu juga banyak swakelola. Nah, kalau saya secara perspektif K3 itu memang harus ada, memang tidak ada kewajiban terkait dengan keselamatan kesehatan konstruksinya. Jadi tidak seperti di tender, Pak. Tapi kalau menurut saya misalkan ini pekerjaannya memang swakelola dan ternyata memang diidentifikasi nanti ada kebutuhan terhadap K3 atau keselamatan dari pekerja, misalkan contohnya ini ada pekerjaan membangun gedung 2 lantai di desa gitu, atau dengan swakelola. Itu tadi juga melibatkan banyak orang, banyak pihak, banyak tenaga kerja yang menyerap dari warga masyarakat yang belum tentu juga paham tentang pekerjaan konstruksi itu, sehingga menurut saya perlu diidentifikasi juga teman-teman yang akan melaksanakan swakelola ini, apakah nanti pekerjaan ini akan menimbulkan risiko bagi pekerja maupun bagi warga masyarakat sekitar. Ini juga sebaiknya kalau menurut jimat saya selaku pelaku K3 ini sebisa mungkin diidentifikasi, Pak, dan diterapkan K3-nya kalau memang pekerjaan itu sudah diidentifikasi dan dijustifikasi akan menimbulkan adanya kecelakaan kerja ataupun bagi pekerjanya maupun ada dampak bagi masyarakat sekitar, keselamatan masyarakat sekitar. Begitu Pak Bu atau Pak Bina ini. Karena saya juga belum tahu ini pekerjaan swakelolanya seperti apa ya. Ya, itu Bu Mbak Nur Aziza. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari peserta mengenai dengan materi kita pada hari ini. Oke. Mohon maaf, Pak. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arzaki. Apakah diperbolehkan direktur merangkap menjadi petugas keselamatan konstruksi? Mungkin bisa Pak langsung ditanggapi. Ya, Pak Arzaki. Kalau sepanjang direktur itu memiliki tadi kompetensi dan sertifikasi sebagai petugas keselamatan konstruksi, ya bisa saja gitu. Kalau yang ditawarkan dalam personel manajerialnya, dia direktur merangkap menjadi petugas K3 konstruksi, itu kan tidak ada larangannya, Pak. Asal memenuhi syarat-syarat sebagai petugas keselamatan konstruksi. Begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari peserta kita pada siang ini, pada materi hari ini mengenai dengan penyusunan dokumen evaluasi RKK. Baik, mungkin terakhir Pak, mungkin ada penutup atau closing statement dari Bapak. Mungkin bisa langsung disampaikan Pak untuk menutupi, menutup webinar kita pada siang ini, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu, pertanyaannya luar biasa hari ini. Memang K3 ini masih disepelekan ya Bapak Ibu, sehingga dari penyusun kebijakan ini memposisikan K3 itu sepertinya lebih didominankan gitu ya. Memang kenyataannya kita lihat pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu dari data yang ada masih banyak terjadi kecelakaan kerja maupun dampak keselamatan bagi warga sekitar terkait dengan pelaksanaan proyek itu, sehingga saya selaku penggiat K3 juga itu mohon kepada teman-teman PPK, karena ini tadi kayaknya banyak teman-teman PPK ini apabila nanti memang
ada pekerjaan yang konstruksi yang akan dilaksanakan, tolong pesan dengan konsultannya dalam menyusun perencanaan kegiatan itu juga konsultannya ada ahli K3-nya atau ahli K3-nya yang akan membantu teman-teman PPK untuk mengidentifikasi terkait dengan resikonya seperti apa, kemudian kebutuhan personil K3-nya nanti seperti apa, ini kemudian sudah termuat dalam dokumen atau spesifikasi teknis yang akan ditenderkan. Nah, ini kemudian bagi teman-teman Pokja tadi juga ada, jangan lupa mengingatkan PPK tadi itu tidak perlu membuat semua dianalisa risiko tadi, tapi cukup satu saja pekerjaan, uraian pekerjaan dan uraian risikonya, dan dipilih yang paling tinggi risikonya dan dimasukkan dalam dokumen pemilihan. Mungkin itu terakhir dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata yang saya sampaikan pada siang hari ini. Pak Tommy. Sekali. Oh ya, Pak Elias, selamat siang. Mohon nanti di-share materinya ya di WA saya, termasuk evaluasinya. Oh ya, siap. Evaluasi. Ya. Oke. Pak Elias. Ya, jadi mohon dikirim di tempat saya supaya diupload nanti. Yang kedua evaluasinya Pak. Ya. Ya, bagi-bagi ilmunya Pak Tommy lah yang banyak ini. Siap. Masih kalah nih kalau sama Pak Dr. Elias nih. Tidaklah. Selanjutnya untuk saya sebelum teman-teman yang agak kesalahan menginput email, segera japri di grup ya. Segera japri di grup sampai belum tercetak sertifikatnya. Demikian Pak Tommy. Makasih. Saya tunggu Pak. Ya. Salam sehat Pak Elias. Ya, salam. Ya, Mbak Nur Asisa, saya kembalikan Iya, kembali. Pak, baik, Pak. Ya. Iya, Pak, baik, Pak. Terima kasih juga, Pak, kami ucapkan kepada Bapak Tommy Darlinanto sebagai narasumber kita pada hari ini mengenai dengan materi kita yang sangat menarik ini, yaitu penyusunan dokumen evaluasi RKK. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Tommy dapat tersampaikan oleh seluruh peserta dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada siang ini pada Zoom ini, dan nantikan workshop kita pada hari selanjutnya lagi. Jadi kami juga sampaikan kembali bahwa workshop ini bersifat free, namun ketika untuk mendapatkan sertifikat record materi dan bahan materi pada workshop ini, silakan untuk melakukan registrasi pada link yang telah di-share, ada di grup WA, dan ya seperti itu. Oke, baik. Kami juga memohon maaf jika hari ini ada kesalahan atau apapun itu selama berlangsungnya workshop pada hari ini. Kami memohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ibu. Izin Iya, Pak. Pak Kurniawan. Iya, Pak. Siap, Pak. Sehat selalu, salam sehat. Ya, Pak Ibu. Pak Kurniawan juga